Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Ustadz Rian. Kita kembali dalam materi yang sama, yaitu teks laporan percobaan. Tapi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Selamat mengikuti. Materi mengenai ciri kebahasaan teks laporan akan disampaikan pada video yang berikut. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Mari ikuti tayangan video ini dengan seksama. Semangat belajar dari rumah. Salam Patriot Pensi. Dalam teks laporan percobaan ada beberapa aspek kebahasaan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah juga berarti kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat perintah? Yang pertama, kalimat perintah jika dilisankan, disampaikan secara lisan seperti ini, akan berintonasi naik dari awal dan berintonasi rendah pada bagian akhir kalimat. Yang ciri yang kedua, kalimat perintah dalam ragam tulis. Jadi jika digunakan dalam teks atau menulis, maka kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda seru pada setiap akhir kalimat. Contoh, tutup pintu itu. Tutup pintu itu. Itu jika dilisankan. Dia akan naik pada bagian awal kalimat dan merendah pada akhir kalimat. Itu jika dalam bahasa konteksnya lisan. Tetapi jika dalam bahasa tulis, kalimat tertulis, maka akan ditandai dengan tanda seru, penggunaan tanda seru pada akhir kalimat, seperti yang ada pada tayangan tersebut. Yang kedua, contoh kedua, masukkan air ke dalam perasan jeruk. Masukkan air ke dalam perasan jeruk, merendah pada bagian akhir kalimat. Dalam ragam tulis diakhiri dengan tanda seru. Artinya kita meminta, kita memerintah kepada seseorang yang mendengarkan kalimat itu untuk melakukan apa yang kita kehendaki, yaitu memasukkan air ke dalam jeruk. Contoh ketiga, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam ragam tulis, pada akhir kalimat diakhiri dengan tanda seru. Arti dari kalimat ini, ketika kita menyampaikannya, berarti kita meminta kepada orang yang mendengarkan atau orang yang membaca untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Apa yang kita kehendaki, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Itu mengenai kalimat perintah. Itu yang pertama dari ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Yang kedua adalah kata hubung atau konjungsi yang menyatakan urutan. Kata penghubung ialah kata atau kata-kata yang berfungsi menghubungkan satuan gramatik yang satu dengan yang lain untuk membentuk satuan gramatik yang lebih besar. Satuan yang dihubungkan itu bisa antar kalimat, antar klausa, antar frasa atau kelompok kata, atau demikian juga bisa menghubungkan antar kata. Konjungsi yang digunakan dalam teks laporan adalah konjungsi yang menyatakan urutan. Contohnya, contoh kata yang menyatakan urutan, contoh kata hubung yang menyatakan urutan. Mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Ya.
menggunakan kata hubung. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Anak-anak lihat, pada kalimat pertama-tama, pada kata atau frasa ya, pada frasa pertama-tama, Ibu berikan tanda warna kuning. Ini menunjukkan bahwa kata ini merupakan konjungsi. Kata ini juga merupakan kalimat perintah. Apa yang salah dari penulisan kalimat ini? Ya, tidak ada penggunaan tanda baca, tanda seru. Ya, seharusnya pada akhir kalimat ini harus dibubuhkan tanda seru. Mengapa? Karena ini merupakan kalimat perintah. Kemudian yang kedua, kemudian masukkan air ke dalam perasan jeruk. Kata kemudian, Ibu Elis kasih dia dengan warna merah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi pertama-tama siapkan alat dan bahan. Kemudian, kata kemudian, ini merupakan kelanjutan dari kalimat yang pertama. Sehingga diberikan konjungsi kemudian. Ini merupakan konjungsi yang menyatakan urutan. Penulisan kalimat perintahnya sudah benar ya anak-anak, karena ada menggunakan tanda baca, tanda seru. Yang ketiga, setelah itu aduklah hingga tercampur. Aduklah hingga tercampur. Ini kebanyakan tanda serunya, serunya hanya satu saja. Setelah itu Ibu berikan warna biru. Ini menunjukkan bahwa ini juga adalah konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan antara kalimat kedua dengan kalimat ketiga. Ya, ini mengenai konjungsi. Jadi, konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antar paragraf, antar kalimat, atau antar kata. Kemudian, aspek kebahasaan yang lain yang dapat digunakan di dalam teks laporan percobaan adalah kata bilangan atau numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda dan atau urutannya dalam suatu deretan. Nah, biasanya kalau ada dalam teks laporan menggunakan 25 ml air, 70 gram tepung, misalnya seperti itu. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis. Kata bilangan tentu atau takrif, misalnya 1, setengah, ke-7, 70, ya. Itu kata bilangan tentu. Yang sudah ditentukan jumlahnya secara pasti itu disebut kata bilangan tentu. 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya itu disebut kata bilangan tentu. Yang sudah tersebut angkanya secara pasti. Sedangkan kata bilangan yang kedua yaitu kata bilangan tak tentu. Artinya tidak disebutkan secara pasti angkanya, jumlahnya. Nah, contohnya beberapa, seluruh, banyak. Banyak itu berapa? Tidak ada angkanya. Itu disebut kata bilangan tak tentu. Beberapa, tidak disebutkan jumlahnya. Itu disebut kata bilangan tak tentu. Seluruh itu berapa? Tidak ada angkanya yang pasti. Maka itu disebut kata bilangan tak tentu. Contoh dalam kalimat misalnya, masukkan secukupnya garam. Secukupnya ini berapa? Tidak ada angka yang pasti. Sehingga kata secukupnya itu disebut kata bilangan tak tentu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini anak-anak dengan kata bilangan. Masukkan 250 gram gula pasir. 250 gram gula pasir. Ini merupakan kata bilangan apa? Iya. Maaf. Ini merupakan kata bilangan tentu tadi ya. Kata bilangan yang sudah disebutkan angkanya dengan pasti. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Kata secukupnya ini merupakan kata bilangan tak tentu. Setelah itu masukkan 1 sendok teh soda kue. 1 sendok teh, ada angka 1 di sini. Berarti ini disebut kata bilangan tentu. Yang berikut adalah
Aspek kebahasaan yang berikut adalah kalimat aktif. Ini bisa dijumpai di dalam teks laporan percobaan. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu predikat, ya. Ciri kalimat aktif, kata kerjanya biasanya berawalan me dan ber. Predikatnya bisa berupa kata kerja aus. Apa itu kata kerja aus? Kata kerja yang tidak memerlukan awalan. Contoh, lari. Saya lari. Itu bisa disebut sebagai kata kerja aus karena tidak perlu awalan. Awalannya bisa saya berlari. Kalimat aktif sendiri dibedakan menjadi dua. Kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Dan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang predikatnya harus ada objek. Kalau tidak ada objek, maka tidak lengkap kalimat itu. Nah, ini dua jenis kalimat intransitif. Kalimat aktif intransitif dan kalimat aktif transitif. Mari kita lihat contoh kalimat aktif. Ibu punya 3 kalimat. Rian mengigau sepanjang malam. Andi membaca novel di rumahnya. Adik bersepeda ke sekolah. Kita tentukan pola kalimat. Di kelas 1, kelas 7, dan kelas 8 kalian sudah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia sebelumnya mengenai pola kalimat, ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mari kita lihat. Kalimat pertama. Rian mengigau sepanjang malam. Kita lihat. Rian menduduki jabatannya sebagai subjek, mengigau jabatannya sebagai predikat. Sepanjang malam, keterangan, waktu. Ya. Mengapa yang kata mengigau ibu berikan warnanya merah? Ini merupakan predikat. Predikat mengigau ini adalah predikat selalu ditandai dengan menggunakan kata kerja. Ini tidak perlu objek. Ya, kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Kata aktif yang tidak memerlukan objek, ya, yang tidak memerlukan objek disebut kalimat aktif intransitif. Yang memerlukan objek disebut kalimat aktif transitif. Kalau begitu, kalimat yang pertama, Rian mengigau sepanjang malam, merupakan kalimat aktif intransitif. Kalimat yang kedua, Andi membaca novel di rumahnya. Ya, ini kalimat aktif intransitif. Andi membaca novel di rumahnya. Mari kita tentukan pola kalimat, jabatannya. Andi menduduki posisi sebagai subjek, membaca predikat, ini kata kerja, karena subjeknya melakukan pekerjaan, maka pekerjaannya membaca. Apa yang dibaca? Novel. Novel menduduki posisi sebagai objek. Di rumah, keterangan tempat. Dalam kalimat kedua, ini harus ada objeknya. Andi membaca. Kalau Andi membaca di rumah, apa yang dibaca tidak jelas, toh? Sehingga perlu ada objek. Novel menduduki posisi sebagai objek. Kalau demikian, subjek, predikat, objek, keterangan tempat, maka melihat pola kalimatnya, kalimat Andi membaca novel di rumahnya merupakan kalimat aktif transitif. Ya. Mengapa? Karena dia perlu objek. Kalau yang ini dia tidak perlu objek, sudah jelas. Rian mengigau sepanjang malam. Ini kalimat intransitif. Andi membaca novel, dia perlu objek. Sehingga ini disebut kalimat aktif transitif. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Adik bersepeda ke sekolah. Adik, subjek, bersepeda. Predikat, ke sekolah, keterangan tempat. Ada objeknya? Tidak ada objeknya. Kalau begitu, kalimat ini disebut kalimat aktif intransitif. Nah,
Sampai di sini Ibu harap anak-anak bisa memahami penjelasan mengenai kalimat aktif. Di samping kalimat aktif, tentu padanannya lawan katanya adalah kalimat pasif ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Sebenarnya ini tidak dipelajari juga, tidak masalah dalam teks laporan percobaan, tapi Ibu merasa perlu untuk kalian belajar mengenai kalimat pasif. Kalau tadi sudah paham kalimat aktif, sekaligus Ibu jelaskan mengenai kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya terkena suatu tindakan, perbuatan, atau pekerjaan yang diungkapkan oleh predikat terhadap objeknya. Jadi kalimat pasif, jika subjek terdapat pada suatu kalimat aktif, maka ketika berubah menjadi kalimat pasif, dia akan berubah menjadi objek. Predikat selalu berimbuhan, predikatnya bisa berimbuhan di, ter, atau ke an. Kata kerja akan didahului dengan kata ganti orang seperti aku, ku, dan kau. Jika terdapat kata oleh, jika dihilangkan, tidak akan merubah maknanya. Ini ciri kalimat pasif. Mari kita lihat contoh kalimat pasif. Ini tadi kalimat aktif ya. Jadi kalimat aktif ada subjek, ada predikat, ada objek. Berarti ini adalah kalimat aktif transitif. Ingat, kalau ada objek berarti transitif. Kalau tidak ada objeknya berarti dia adalah intransitif. Andi membaca novel di kamar. Andi subjek, membaca predikat, novel objek. Di kamar keterangan tempat. Ketika dia diubah menjadi kalimat pasif, maka jabatannya yang objek ini, dia akan berubah menjadi subjek. Yang tadinya subjek, dia akan berubah menjadi objek. Kita lihat, menjadi novel dibaca Andi di rumah. Di kamar ya, seharusnya ini, minta maaf anak-anak, beda kalimatnya, harusnya ini di kamar. Subjek, novel yang tadinya objek menjadi subjek pada kalimat pasif. Subjek pada kalimat aktif ketika diubah menjadi kalimat pasif, dia akan berubah menjadi objek. Predikatnya tetap. Apa yang berbeda dari predikatnya? Awalan dari predikat. Kalau pada kalimat aktif menggunakan me, pada kalimat pasif menggunakan di. Contoh yang kedua, ya, ini diubah menjadi kalimat pasif. Subjek, predikat, objek. Yang objek novel ketika menjadi kalimat pasif, dia berubah menjadi subjek. Andi yang pada kalimat aktif merupakan subjek, ketika menjadi kalimat pasif, dia menjadi objek. Predikatnya sama, baca, tapi imbuhannya berbeda. Pada kalimat aktif dia membaca, pada kalimat pasif dia berubah menjadi dibaca. Kalimat yang kedua, Titus melakukan percobaan di laboratorium. Titus melakukan percobaan di laboratorium. Titus subjek, melakukan predikat, percobaan objek, di laboratorium, keterangan tempat. Ketika kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka objek ini, percobaan yang ini, objek, ketika ada di kalimat pasif, dia akan berubah menjadi, ya, subjek. Titus yang tadinya subjek, ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka dia akan berubah menjadi objek. Seperti itu. Predikatnya anak-anak lihat, ini melakukan, ini menjadi dilakukan. Kalimat yang ini adalah kalimat pasif. Aspek kebahasaan yang berikut adalah menggunakan istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ilmiah. Apa itu ilmiah? Masih sama menurut KBBI, adalah bersifat ilmu. Kalau begitu apa istilah ilmiah? Istilah ilmiah adalah kata atau gabungan kata yang bersifat keilmuan yang digunakan dalam sebuah teks. Dalam hal ini adalah teks percobaan. Jadi ada istilah-istilah
belajar istilah yang digunakan di dalam sebuah laporan percobaan, dan itu adalah istilah-istilah yang ilmiah. Contohnya, buah sirsak mengandung segudang manfaat. Manfaat dari buah sirsak tersebut diantaranya untuk menderita hipertensi. Kata hipertensi ini tidak digunakan secara umum, ya. Biasanya orang akan menyebutnya kalau untuk komunikasi biasa itu orang akan menyebutnya dengan darah tinggi. Tetapi karena digunakan di dalam sebuah teks laporan, yang digunakan bukan darah tingginya, tetapi istilah ilmiahnya, yaitu hipertensi. Yang kedua, padahal proses fotosintesis bertujuan menghasilkan karbohidrat yang berperan penting dalam pembentukan klorofil. Fotosintesis, karbohidrat, klorofil merupakan contoh istilah ilmiah. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Antara lain, ada kalimat perintah, kata hubung atau konjungsi, kata bilangan atau kata numeralia, kalimat aktif dan pasif, serta istilah ilmiah. Nanti untuk lebih memahami, anak-anak putar kembali video ini, ya. Kemudian ada latihan yang nanti akan diberikan sebagai tugas untuk menambah pemahaman kalian mengenai aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, untuk menyimpulkan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memberikan perintah, meminta seseorang melakukan apa yang ingin disampaikan melalui kalimat perintah tersebut. Ditandai kalau dalam ragam lisan, maka nada awal tinggi dan merendah pada akhir kalimat. Kalau dalam ragam tulis, akan ditandai dengan adanya penggunaan tanda seru pada akhir kalimat. Kata hubung atau konjungsi yaitu kata yang bertugas menghubungkan antar paragraf, antar kalimat, antar frasa, atau antar kata. Kemudian, kata bilangan atau numeralia dibedakan menjadi dua. Kata bilangan tentu dan kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tentu yang langsung dituliskan angkanya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Sedangkan kata bilangan tak tentu adalah kata yang tidak dituliskan angkanya secara pasti. Misalnya, secukupnya, seberapa, sejumput, dan lain sebagainya. Kalimat aktif ditandai dengan penggunaan predikatnya, itu ditandai dengan penggunaan imbuhan me, ya. Sedangkan kalimat pasif ditandai predikatnya dengan penggunaan imbuhan di. Istilah yang digunakan dalam teks laporan percobaan adalah istilah ilmiah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Agar lebih memahami mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan, kalian boleh mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada aplikasi belajar kita. Selamat pagi,